soal kondisi Indonesia sekarang ya, apalagi bisa dibilang 1 bulan terakhir, Ya. 2 minggu terakhir, kisruh, ikut deg-degan. Ya. Terus ya kita lihat bagaimana masyarakat menuntut undang-undang dan pasal-pasal karet yang saat ini lagi berkembang di DPR, terus kemudian demonstrasi. Tapi aku kadang-kadang berpikir ya, kayak kalau sekarang dibilang satu ketakutan terbesar yang aku punya apa sih? Aku pikir yang paling mengerikan sekarang adalah ketika saya sebagai individu dibungkam. Kebebasan berekspresi, terus kebebasan menyuarakan pendapat, kebebasan saya sebagai individu dan melakukan pilihan-pilihan bebas sebagai manusia pada umumnya itu kemudian diatur-atur oleh pemerintah. Nah, itu jadi cukup menggelisahkan dan kalau ditanya apa sih ketakutan terbesarnya pada saat ini, itu sih apa yang aku rasain. Kalau Grace apa sih ketakutannya? Intinya nyambung sih kayaknya dari tadi yang Kak Theo bilang, aku takut jadi seragam sebenarnya. Ya kebayang ya dengan segala aturan yang ada, yang semakin mengada-ada kalau menurutku gitu, itu kan sebenarnya mengerucut ke satu titik gitu ya. Kita semua diarahkan untuk mengerucut ke satu titik dan itu pun berlaku sih dalam profesi yang aku jalani sebagai musisi gitu. Jadi ya kita tahu ada industri di sini dan mungkin sekarang sudah lebih beragam ya dibandingkan beberapa tahun silam, di mana kita semua punya standar yang memang harus kita ikuti, yang harus kita capai ibaratnya gitu. Dan menurutku di situ strugglingnya adalah saat aku sebagai musisi yang punya idealisme diarahkan untuk menjadi seragam, untuk mencapai satu tujuan yang sama gitu. Padahal belum tentu ya tujuan pribadiku adalah tujuan yang sama dengan Kak Theo atau dengan yang lain gitu sih. Hal-hal yang jadi seragam ini menarik sih. Kalau aku perhatikan juga kan dimulai dari yang paling cetek ya, kayak tone Instagram mesti sama, copy, caption, terus kayak apa lagi? Semua orang punya model berpakaian yang sama dan apa ya, keseragaman yang kadang-kadang mungkin itu sangat keseharian tapi kita tidak menyadari itu sampai di hal-hal yang serius yang aku perhatiin, kayak bikin karya, menulis lagu, terus kemudian membentuk sebuah band, kayak itu sama. Dan agak susah sih memang kalau kita ngomongin soal tidak menjadi seragam atau kembali ke autentisitas diri kita sendiri. Dan kalau ngomong-ngomong soal otentik, authenticity, otentik sekarang tuh memang agak nyaru ya, agak susah membedakan mana sih yang diri kita dan mana diri kita yang sudah terinfluence oleh orang lain. Tapi suka merasa kayak gitu gak, Grace? Pastinya sih, maksudnya kondisinya adalah ya kita hidup di zaman sekarang gitu, pasti sudah ada pendahulu kita gitu. Dan ada juga yang disebut dengan tren ya. Dan itu memang ada tren dalam musik, mungkin dalam fashion pastinya gitu. Jadi industri ini punya tren sebenarnya. Nah, dari tren itu memang bukan jadi membuat kita seragam ya, tapi mengacu kepada satu titik gitu ibaratnya. Dan itu tidak masalah sih menurutku gitu. Tapi yang jadi masalah adalah di saat kita melupakan atau meninggalkan si identitas diri kita demi masuk, kebayang nggak sih Kak? Maksudnya demi masuk ke tren itu sendiri gitu, sampai akhirnya kita melupakan ya siapa diri kita gitu. Apa sih unsur-unsur yang ada di dalam diri kita gitu. Nah itu yang salah tuh di situ sebenarnya. Toh kita pun hidup di zaman sekarang, kita nggak boleh buta sih gitu. Kita nggak boleh menutup mata akan tren gitu pastinya gitu. Kita semua harus aware lah gitu. Cuman kondisinya adalah yaitu jangan sampai kita melupakan si unsur-unsur atau elemen-elemen yang
ada di dalam diri kita dan menjadi identitas diri kita gitu. Intinya itu sih. Ya, intinya itu. Dan kira-kira aku jadi mikir lagi ya, maksudnya kalau kita balik lagi mesti tetap sadar sama unsur-unsur yang ada di dalam diri kita dan kayak kenal elemen-elemen alamiah yang kita punya, terus kayak kenal authenticity siapa kita yang sebenarnya. Tapi itu jadi pekerjaan yang sulit ya. Iya, pastinya butuh proses kayaknya untuk sampai di titik itu, dan pastinya kita masih dalam proses itu sih. Terus yang aku lihat juga, ya udah salah satu yang bisa kita lakukan dalam berproses itu tadi adalah dengan menjadi saya, dengan menjadi kecil. Tapi Grace sendiri merasa apa-apa nggak sih kalau terus kecil aja dan tidak terlalu terkenal gitu ya dibandingkan yang lain. Dan ya pasti kadang-kadang itu jadi sumber pergumulan sih, struggling di dalam diri. Menjadi kecil. Pastinya ya sebagai manusia biasa, pastinya kita ingin sukses dong. Gitu. Pastinya kita ingin maju dan dan menjadi besar. Itu alamiah sih kalau menurut. Munafik sekali kalau dibilang pengennya gini-gini aja, enggak lah gitu. Karena taraf kehidupan semakin meningkat ya kan, pastinya juga di situ ada perkembangan gitu. Tapi kalau dari segi musik gitu ya, aku sebagai musisi, siapa yang bilang aku kecil? Nah ya kan, intinya itu aja sih, siapa yang bilang aku kecil gitu. Mungkin apakah kecil itu hanya dilihat dari popularitas gitu ya, tapi kalau untuk aku pribadi sih, aku merasa besar dengan karya-karyaku gitu. Aku menulis karya-karyaku sendiri dan ya aku jujur sih sama diriku sendiri, dan ya menurutku aku nggak kecil sih. Gitu. Jadi ukuran kebesaran itu bukan pada popularitas, terkenal atau tidak terkenal, tapi kayak bagaimana kita jujur dan membuat karya yang murni dari dalam diri kita sendiri ya. Oke. Dan akhirnya kita bisa bilang bahwa ya ketakutan di dalam diri kita tetap ada. Pastinya tetap takut ada. Untuk tidak besar tadi. Takut untuk tidak besar. Tapi selama kita yakin kalau kita murni mengerjakan sesuatu dari dalam diri. Dan selalu harus percaya tiap orang punya pace yang berbeda-beda gitu ya, jalan hidup yang berbeda-beda. Ada yang lurus-lurus aja, ada yang belok dulu ke kiri ke kanan, tapi itu sama ininya kok, sama berharganya kok gitu. Jadi intinya jangan mau ngelihat orang lain sih, jangan mau menyamakan diri. Ya itu tadi balik lagi ke seragam sih, jangan mau jadi seragam dengan orang. Bicara soal ketakutan, terus nggak pengen jadi seragam, ada nggak sih satu hal yang pengen dilepaskan sekarang? Rambut. Dilepaskan ya. Wow, berat. Kakaknya apa? Kemunafikan. Aku nggak tahu ya, tapi aku merasa ada di fase dimana aku pengen sesuatu jauh lebih natural, dan aku nggak mau berusaha ngobrol sama orang. Bahkan aku pengen kayak obrolan kita natural aja, dan kita tahu harus mengucapkan apa pada saat apa dan tidak dibuat-buat. Itu kayak satu level kesadaran diri akan kemunafikan yang aku lihat kadang-kadang dalam pola-pola berkomunikasi. Jadi itu yang pengen aku lepasin dari dalam diriku sendiri, Gak usah berusaha gitu ya. Gak berusaha ketika ketemu orang baru sekalipun. Kalau aku saat ini ya, di titik ini sih, yaitu fase meragukan diri sendirinya itu sih. Melepaskan keraguan dari dalam diri. Keraguan dari dalam diri gitu, sehingga bisa lebih mantap lagi untuk melangkah ke depan gitu.